Assalamualaikum, berjumpa dengan saya di channel Baraya Pelung Gatra, channel yang memang benar-benar membahas fokus tentang seputar ayam pelung. Kali ini yang akan saya bahas ini pembahasan yang sangat menarik ya, karena yang akan saya bahas ini tentang bitu pada ayam pelung gitu. Kenapa saya bahas masalah bitu gitu? Karena banyak yang DM kepada saya di Instagram Baraya Pelung Gatra ya. Terus ada yang inbox juga di Facebook, ada yang komen juga di beberapa konten saya sebelumnya gitu. Kang, kenapa ayam pelung saya tidak bitu gitu? Kenapa kok ayam pelung saya tidak bitu gitu? Nah, karena banyak yang bertanya kepada saya seperti itu, akhirnya saya buat konten ini. Saya akan membahas ini bukan saya merasa bisa ya, bukan saya pakar atau gimana. Saya pemula jujur, masih pemula juga. Tetapi alhamdulillah saya ini banyak berkumpul dengan para pakar ayam pelung Garut gitu. Sehingga ketika saya berkumpul dengan beliau-beliau, saya banyak ilmu dari beliau-beliau gitu. Dan untuk konten kali ini saya akan berbagi pengetahuan saya kepada Baraya Pelung semua. Jadi temanya itu apa? Kenapa ayam pelung kita nggak bitu? Gitu. Bitu sendiri itu kalau menurut saya ya itu sudah menjadi nilai seni yang harus dimiliki ayam pelung gitu. Meskipun ayam pelung juara itu nggak harus bitu, itu benar, ayam pelung juara itu nggak harus bitu. Tetapi kalau ayam pelung kita nggak bitu, itu serasa ada yang kurang gitu. Sehingga bisa saya tarik kesimpulan bitu itu ya sudah menjadi nilai seni yang luar biasa bagi ayam pelung. Hanya pertanyaannya, kenapa kok ayam pelung kita nggak bitu gitu? Ini yang akan saya bahas itu. Yang pertama, kenapa ayam pelung kita nggak bitu itu ini ya. Kita harus yang pertama itu mengenal karakter ayam pelung kita. Jadi yang tahu tentang ayam pelung kita ya kita sendiri yang merawatnya. Gimana caranya kita mengenal karakter ayam pelung kita? Jangan posisikan diri Anda sebagai perawat ayam pelung menjadi guru vokal ayam pelung. Ya, tetapi tempatkan posisi Anda itu sebagai fasilitator ayam pelung. Kenapa kok gitu? Karena ayam pelung yang bitu itu emang sudah kelihatan dari kecil. Dari kecilnya itu emang si ayam ini bakal bitu itu udah kelihatan, udah terdengar gitu. Jalurnya itu sudah ada. Nah, jalurnya sudah ada gitu. Nah, makanya kita jangan paksain ayam pelung kita yang tidak mempunyai karakter bitu menjadi bitu. Itu nantinya malah bisa merusak ayam pelung kita. Mana tahu memang ayam pelung kita itu bagusnya memang tidak keluar bitunya. Nah, hanya saja kita sebagai perawat kadang-kadang memang terlalu memaksakan ayam pelung kita untuk bitu kan. Jadi ayam pelung itu ya memang dari kecilnya itu sudah kelihatan yang akan bitu dan enggak gitu. Jadi tempatkan posisi Anda sebagai perawat ayam pelung itu sebagai fasilitator ayam. Artinya Anda bertugas hanya untuk memaksimalkan ayam pelung Anda, bukan menggurui ayam pelung Anda. Seperti itu, ya. Kembali lagi ke yang tadi. Kenali karakter ayam pelung Anda. Yang pertama ini, bisa saja ayam pelung Anda itu gini, kenali karakternya itu. Ayam itu terkadang ada yang bagusnya itu temboloknya penuh, ada yang temboloknya setengah, ada yang kosong tembolok. Itu harus benar-benar kita ketahui dulu. Ini ayam bagusnya itu ketika posisi temboloknya itu seperti apa. Seperti itu.
Kalau misalkan temboloknya penuh, dia keluar suaranya bagus, dia keluar bitunya bagus, kenapa tidak? Ketika kontes ayam, penuhilah temboloknya, seperti itu. Nah itu, kenali karakternya. Yang pertama itu dari temboloknya. Yang kedua, ini ayam itu maunya di suhu dingin apa maunya di suhu yang panas. Ini harus benar-benar diperhatikan. Gimana kita bisa mengetahui ayam ini bagus di suhu yang dingin? Nah, biasanya ayam yang bagus di suhu yang dingin itu bisa kita dengar ketika kokoknya subuh. Gimana kokoknya waktu subuh? Kalau ketika kokoknya subuh itu bagus, gitu, bitunya memang bagus. Nah, kemudian menjelang menuju siang tiba-tiba suaranya tidak maksimal, kurang, seperti itu. Ini menandakan ayam bagus di suhu yang dingin. Malah sebaliknya, kalau misalkan ayam itu subuhnya kokoknya nggak bagus, seperti itu ya. Terus kalau menjelang siang ini kokoknya malah jadi bagus. Nah ini kita bisa tarik kesimpulan aja, ayam maunya di suhu yang panas. Solusinya gimana? Nah, kalau ayam ini memang maunya di suhu yang dingin gitu ya, Anda bisa membasahi ayam tersebut. Basahi ayam tersebut, jadi kalau mau kontes itu ayam dibasahi ya. Dibasahi biar apa? Suhunya dingin. Kemudian kasih pakan-pakan juga yang memang dingin gitu ya. Pakan yang dingin itu seperti Anda bisa memberikan sayuran, buah-buahan gitu. Buah-buahan bisa pisang, bisa tomat atau pepaya dan segalanya lah. Yang jelas memang bisa mendinginkan suhu ayam gitu. Soalnya kan ayam maunya kondisi suhu itu dingin sehingga ayam bisa mengeluarkan suara yang maksimal seperti itu kan. Nah gimana kalau ayam itu maunya suhunya panas gitu. Nah berarti ya sebaliknya tadi, berikan ayam pakan-pakan yang panas. Bisa kita kasih bawang merah atau bawang putih misalkan sebelum kontes ya. Juga ayam ketika naik kontes itu jangan terlalu basah gitu. Jangan dibasahi ya, cukuplah kita basahi itu kakinya sama mukanya doang gitu. Yang lainnya bulunya nggak usah. Soalnya ayam ini kan maunya di suhu yang panas seperti itu. Itu karakter yang kedua gitu Baraya. Nah, untuk karakter yang ketiga ini harus benar-benar kita teliti dan pahami gitu kan. Apakah ayam ini ayam mungkin bisa terlalu bertenaga gitu. Atau memang ayam ini kurang tenaga. Ini harus benar-benar kita ketahui dulu dari ayam. Jadi kalau menurut saya itu gak ada yang namanya pakan rahasia gitu. Pakan rahasia itu ya perawat bisa menilai karakter ayam. Itu kalau menurut saya. Apakah ayam ini terlalu bertenaga misalkan? Nah, ini jalur bitunya ada. Cuman terlalu bertenaga ayam ini. Atau ayam kurang tenaga gitu. Nah gimana solusinya? Ayam ini bertenaga gitu, ada jalurnya cuma bertenaga supaya bitunya itu keluar maksimal itu seperti apa ya, seperti itu. Nah, kalau ayam bertenaga berarti kita kurangi tenaganya. Caranya seperti apa? Caranya ya seperti tekstur pakan dulu. Tekstur pakan itu harus lembek lah, lembut. Tekstur pakan harus lembut, itu ngaruh bener tekstur itu jangan disepelekan. Kadang-kadang pakannya ya udah bener, cuman teksturnya salah, ya salah akhirnya ke suaranya. Hal yang sepele tetapi dampaknya luar biasa, tekstur pakan. Nah, ini teksturnya kalau ayam terlalu bertenaga ya, saya sarankan teksturnya yang lembut gitu. Dimulai dari dedaknya itu kan, dedaknya harus lembut, cara masaknya juga harus lembut gitu. Hindari juga pakan-pakan yang memang mengandung tenaga seperti beras merah, beras menir atau beras biasa, terus gabah juga.
Itu kan pakan-pakan yang mengandung tenaga. Nah, untuk ayam yang terlalu bertenaga, hindari pakan-pakan seperti tadi gitu. Karena dampaknya ayam ya terus bertenaga seperti itu. Jadi kokok yang seharusnya ayam ini bagus, karena terlalu bertenaga malah jadi tidak bagus dan tidak sesuai harapan kita. Nah, gimana Kang kalau ayam ini kurang tenaga? Ya sebaliknya, kalau ayam ini kurang bertenaga, berarti ayam Anda harus diberikan tenaga yang ekstra gitu. Banyak beberapa pakan lah yang memang mengandung tenaga gitu. Ada ya tadi beras merah, gabah, ya padi gitu ya. Padi, kalau saya sarankan padinya padi beras merah juga. Padi, terus beras menir atau beras biasa yang kita pasak setengah matang itu memang terbukti mengandung tenaga untuk ayam pelung gitu. Jadi untuk ayam-ayam yang kurang tenaga saya sarankan beri pakan itu gitu. Gimana kalau misalkan diberikan ekstrak fooding? Boleh diberikan ekstrak fooding. Ekstrak fooding itu ya ekstrak hewani seperti telur kayak gitu ya, ikan, belut dan semacamnya, itu boleh. Hanya saja kalau saran saya, pemberian ekstrak fooding itu jangan berlebihan. Karena kalau terlalu berlebihan ini dampaknya berbahaya bagi ayam. Berbahayanya apa? Suara yang tadinya kita harapkan bagus malah jadi bisa merosok karena pemberian ekstrak fooding yang berlebihan gitu ya. Bolehlah kita kasih ekstrak fooding itu ya 1 bulan sekali atau lah maksimal 1 bulan 2 kali gitu. Atau paling tidak kalau mau kontes aja, kalau mau kontes aja ya 1 hari sebelum kontes itu kita berikan ekstrak fooding ya, seperti merah telur kayak gitu. Juga pemberian merah telur ini jangan terlalu banyak ya, seperti 2 atau 3, cukup 1 aja gitu. Cukup 1 aja gitu. Untuk pemberian pakannya ya gitu. Yang tadi, jadi kenapa ayam pelung kita tidak bitu? Itu ya kita harus mengenal karakter ayam pelung tersebut ya. Karena ayam pelung yang bitu yang kata saya tadi itu memang sudah menjadi karakternya. Oke, gimana? Paham gak sampai sini gitu ya? Nah, untuk saran dari saya bagi baraya pelung semua ya, kalau menurut saya belilah ayam atau pilihlah ayam yang memang memiliki genetika yang memang bagus gitu. Genetika yang dari sananya itu genetika juara ya. Kata saya tadi itu, tempatkan posisi Anda sebagai fasilitator. Kita ini gak bisa menggurui ayam pelung, kita hanya fasilitator. Artinya kita sebagai perawat hanya bisa memaksimalkan suara ayam pelung tersebut. Jadi pilihlah ayam itu yang memang benar-benar mempunyai karakter yang kuat dari genetika bapak dan kakeknya gitu. Jadi kalau ayam pelung biasa itu ya walaupun dipaksain gak bisa. Menurut saya bisalah ada, itu cuma sekali-kali. Sedangkan yang kita butuhkan ayam bisa mengeluarkan bitu itu terus ya, istilahnya pok bitu lah. Kalau pok bitu itu tiap bunyi bitu, tiap bunyi bitu, kan itu harapan kita. Jadi pilihlah ayam yang memang benar-benar kuat darahnya. Ya bisalah kita beli di peternakan-peternakan yang sudah terkenal gitu yang dan teruji, terpercaya gitu ya. Ada beberapa lah peternakan yang ada di Garut, Cianjur, Sukabumi, Bogor dan lainnya lah yang memang sudah teruji penghasil ayam-ayam juara. Silakan beli, ada harga, ada kualitas, seperti itu mungkin ya. Nah, kesimpulannya yang tadi, ayam yang layak dirawat itu ayam yang mempunyai dasar dari darahnya gitu, yaitu karakter yang kuat. Mungkin seperti itu baraya pelung ya. Untuk sementara sekian dulu gitu. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari baraya pelung semua yang sudah itu bisa dijawab oleh saya di konten ini ya. Sementara nanti kalau misalkan ada yang
Yang mau ditanyakan silahkan tanyakan, silahkan komen gitu. Komennya harus yang positif ya. Nah, biar saya lebih bersemangat lagi gitu untuk meneruskan channel YouTube saya. Mungkin seperti itu Baraya Pelung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.